Nissan Terra is back. Oke, jadi Nissan Terra di Indonesia ini kan emang produksinya sempat dihentikan ya tahun lalu, tapi dia baru aja dapat penyegaran di Thailand akhir tahun 2021 kemarin. Dan kabarnya di Indonesia ini akan launching, tapi baru di tahun depan, bukan di Gias sekarang ini gitu ya. Jadi, tapi kalau misalkan teman-teman udah mau inden mobil ya, ini bisa diinden sekarang dengan booking fee 10 juta. Selanjutnya kita lihat aja langsung unitnya. Yuk. Oke, jadi ini Nissan Terra yang versi 4x4. Dan tadi sempat nanya juga sama salesnya bahwa sebenarnya yang nanti akan dibawa ke Indonesia juga yang versi 4x4 dengan mesin 2300 cc. Tapi nanti kita lihat lagi detailnya ya. Kalau dari bagian depan ini perubahannya cukup signifikan, terutama di bagian lampunya. Sekarang dia udah pakai 4 titik LED gini, yang sebelumnya bukan. Dan ini sekarang fog lampnya juga dia udah LED. Dan ini LED-nya kecil ya, dia modelnya spot gitu. Kemudian di sini grillnya juga berubah. Nah, ini bagian sampingnya. Sekilas sih emang nggak terlalu kelihatan ya bedanya, atau mungkin emang nggak ada perubahan sama sekali. Tapi ya seenggaknya ini sih, ini velg sama bannya udah pasti ini aftermarket ya. Karena yang aslinya ada di sini nih. Desainnya kayak gini. Secara dimensi sih masih sama kayak sebelumnya. Dan kalau kita lihat lebih detail, terutama di bagian spionnya, ini ada kamera di sini, berarti dia udah pakai 360 degree kamera gitu ya. Terus dia masih mempertahankan cakram di keempat rodanya. Ini juga udah cakram ya, kelihatan. Dan Terra ini kan boleh dibilang SUV leather frame yang paling nyaman ya, karena dia masih mempertahankan suspensi multilink ya. Dia satu-satunya yang pakai suspensi multilink di bagian belakangnya, dan itu berarti sangat positif. Nah, ini kita lihat bagian belakang. Di bagian lampunya sini agak berubah ya dibanding sebelumnya, tapi kita nggak tahu ini full LED sampai ke seinnya atau enggak. Tapi sepertinya sih ini lampunya udah full LED, tapi yang bagian seinnya kayaknya masih halogen ya, dilihat dari bentuknya. Cukup manis ya bagian belakangnya ya, masih mirip sama sebelumnya. Tapi sayangnya, ini yang agak ganggu nih desain chrome-nya. Coba kalau misalkan ini chrome-nya nggak ada gitu ya. Ini lampu, terus habis itu tulisan Terra, udah gitu. Jadi kayaknya lebih simple. Ini agak ganggu sih menurut gua. Apalagi di warna hitam, jadi dia kelihatan terekspos banget. Di sini udah ada 4 sensor parkir. Dan ini yang menandakan bahwa dia 4-wheel drive. Coba kita lihat ini bagasinya. Dan dia kayaknya belum electric tailgate, karena belum ada tombolnya sama sekali. Jadi masih manual. Ini bagasinya. Kalau dari size sih kayaknya so-so ya dibanding Fortuner, Pajero. Tapi ini kita bisa copot deh. Nah, buat dapetin kapasitas bagasi yang lebih luas lagi nih kita bisa copot. Either ini mau kita taruh di rumah atau dibawa. Jadi ini untuk bawa barang yang lebih tinggi bisa lebih dapat gitu. Jadi ternyata kalau kita lipat ini kan format pelipatan kursi 50-50 ya. Oke, jadi ini bisa berfungsi sebagai alas ya. Jadi kita bisa bikin bagasi itu jadi rata karena ada ini. Oke, habis ini kita langsung lihat ke interior bagian depan. Sebelum kita masuk ke interior, kita lihat mesinnya dulu ya. Ini kapnya luar biasa berat ya. Ini bagus ya, udah dikasih peredam, dan ini peredamnya tebal banget loh.
Ini kayak styrofoam peredamnya. Oke, jadi Nissan Terra yang sebelumnya itu pakai mesin 2500 cc. Tapi yang ini 2300 cc, ngikutin spek yang di Thailand. Tapi kalau dari sisi tenaga masih sama atau mirip-mirip ya. Gua rada lupa. Kalau nggak salah ini 190 horsepower dan torsinya 450 Nm. Yang sebelumnya mungkin segituan juga, gue lupa. Dan dia itu pakai transmisi 7 speed automatic. Disalurkan ke keempat roda. Tapi ini 4-wheel drive-nya bisa kita atur-atur ya, jadi bukan full time gitu ya. Kita nggak tahu nanti yang masuk ke Indonesia di tahun depan apakah akan memakai mesin yang 2300 atau yang 2500 kayak versi sebelumnya. Kayaknya lepas masker aja ya, ngap. Oke, jadi interior Terra yang sekarang ini jadi jauh lebih mewah dibanding yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya itu banyak banget konsumen yang bilang interiornya tuh nggak sebanding dengan eksteriornya yang udah ganteng gitu. Interiornya dibilang terlalu sederhana. Nah sekarang itu semua dijawab oleh Nissan dan inilah desain Nissan Terra yang baru. Jadi sekarang itu selain dia kelihatan lebih mewah, jadi kelihatan lebih futuristik gitu ya. Apalagi di sini di bagian dashboardnya ini full dari kiri ke kanan semuanya dilapis sama kulit nih, dan ini jahitan asli juga. Dan ini kan warnanya merah marun gitu ya. Tapi kalau misalnya di varian yang beda warna, ini juga akan ngikutin. Contohnya misalkan di varian Terra yang warna putih, dia lapisannya jadi warna beige gitu. Nggak tahu di warna-warna lainnya, tapi seenggaknya dia menyesuaikan sama warna bodi mobilnya. Terus di sini setirnya udah pakai setir ala Nissan yang baru ya. Ini mirip setirnya X-Trail dan dia udah flat bottom di bawahnya, dan ini keren banget. Di sini dia ada aksen satin silver gitu. Jadi daripada chrome kayaknya lebih bagus kayak gini ya warnanya emang. Termasuk ini detail-detail tombolnya yang warna silver gini, ini keren banget sih menurut gua. Cuma emang ini audionya agak terkesan kurang apa ya. Coba kalau dia bisa dibikin lebih keren lagi desainnya. Kursi yang elektrik itu di bagian driver aja, yang di bagian passenger enggak, dia masih manual. Terus dia juga ini berubah sekarang, dia jadi banyak coraknya gitu ya. Dan ini keren sih menurut gua. Jadi nggak terlalu minimalis. Terus ini pengaturan kursinya juga bisa dinaik turunin, maju mundur. Pengaturannya sampai 8 arah lah. Cuma ininya, setirnya nih, dia cuma bisa tilt aja, dia nggak bisa teleskopik, nggak bisa dimaju mundurin. Tapi it's okay lah, ini posisi mengemudinya udah cukup enak. Kalau kita lihat dari pintunya, ini panel soft touch-nya, ya ini yang cuma dilapis kulit aja, tapi sisanya ini hard plastik semua. Paling cuma ada di bagian sini nih, konsol tengahnya nih. Nah ngomongin soal fitur, ini sayang sih ya nggak bisa dihidupin ya, nggak ada kuncinya, jadi kita nggak bisa ngeliat di instrumen clusternya. Tapi seenggaknya di sini lampu udah full auto, wiper juga auto. Di sini udah ada cruise control juga, ada pengaturan audio. Di sini kita dapat sistem audio yang udah Android Auto dan Apple CarPlay secara wireless. Dan di sini bagusnya dia udah pakai speaker dari Bose. Kita bisa lihat dari sini, dia ada 8 speaker. Terus di sini AC-nya dia udah dual zone, udah digital dual zone. Nah ini pengaturan untuk 4-wheel drive-nya ya. Ini jadi dari penggerak roda, penggerak 2 roda ke 4 roda, dan ini ada 4 low-nya. Ini untuk pengaturan AC belakang. Dan di sini udah dikasih slot USB-C nih. Selain slot USB biasa, ada lighter. Dan di sini dia udah Tiptronic ya, cuma belum ada pedal shift-nya. Nah ini ada fitur yang nggak ada di pesaing-pesaingnya. Ini buat mekanisme pelipatan jok baris kedua. Jadi cukup ditekan aja tombolnya. Nah ini otomatis jok baris keduanya langsung kelipat dengan sempurna. Ini yang kanan. Oke. Dan ini udah pakai electric parking brake, cuma belum ada auto hold-nya. Di sini ada hill descent control. Ini kalau nggak salah kayaknya
differential lock deh. Oke, terus di sini laci-laci penyimpanannya. Di sini ada lighternya lagi. Nah, terus di sini spion tengahnya. Dia masih sama kayak Tera yang sebelumnya. Ada apa namanya? Ada layar untuk melihat kamera belakang. Cuma sayangnya ini belum auto dimming ya, jadi masih manual adjustmentnya. Ini lampu-lampu juga semuanya udah LED. Ada vanity mirror, ada lampunya. Oke, soal fitur keamanannya dia airbag-nya udah ada 6, 2 di depan, di kursi kanan kiri, terus di curtain. Terus habis itu untuk sistem pengeremannya juga udah ABS, EBD, BA itu udah semua jadi standar. Dia udah ada emergency braking system, dia udah ada forward collision warning, dia udah ada rear cross traffic alert, dan blind spot monitoring system, dan berbagai fitur-fitur keamanan lainnya yang kita belum sempat nyobain gitu ya. Habis ini langsung aja kita cobain baris kedua. Ala-ala naik mobil SUV leather frame ya, masih kerasa banget. Jadi dia ini punya ruang kepala yang sempit. Tapi yang gue suka dari Tera itu joknya sih. Dia joknya luas banget dan empuk. Ya emang Nissan gitu selalu mengutamakan kenyamanan ya. Dan ini joknya bisa menyangga sampai ke ujung paha dengan baik. Terus ngomongin soal legroomnya, ini juga luas. Dan ini kaki kita juga masih bisa sampai ke depan ya. Masih ada ruang buat kita selonjorin kaki. Di sini kita dapat AC double blower, dan ini double blowernya juga sampai ke baris ketiga bahkan. Semuanya dapat. Cuma gue agak kurang suka sama pengaturan AC-nya ya. Yang di depan kayaknya udah canggih gitu, semuanya udah keren, tapi kok ini kurang mahal gitu kesannya. Sini ada monitor. Ini gue nggak tahu nih monitornya bisa nyetel apa aja. Terus di sini juga dia masih dapat AC lagi di bawah. Jadi lengkap ya. Atas bawah kita dapat pendinginan. Di sini ada slot ini juga, slot USB biasa dan slot USB-C. Sini dapat armrest di joknya. Oke, ini joknya kita bisa maju mundurin. Nah, ini posisi paling maju segini. Ruang kaki kita masih dapat banyak banget. Paling mundur segini. Kita lihat seberapa jauh dia bisa disenderin. Oke. Ini paling nyender segini. Dan ini tergolong nyaman sih menurut gue. Oke, di bangku baris kedua. Dia belum dikasih headrest ya di bangku baris yang tengahnya ini. Tapi dia udah dikasih seat belt 3 titik semuanya. Dan ini enaknya, dia meskipun ada tunnel tapi nggak terlalu tinggi, jadi hampir kerasa rata gitu di bawah. Jadi nggak nyusahin buat passenger tengah. Oke, ini oke sih. Oke, sekarang kita cobain baris ketiganya. Dan ini mekanismenya bagus ya, ini one touch tumble. Jadi cukup sekali aja kita operasiin. Nah, ini udah melipat otomatis ke depan. Udah pasti bangku baris ketiga ini bukan buat orang dewasa ya, karena ini sebenarnya formatnya 5+2, bukan the real 7 seaters. Karena ini sama sekali nggak muat kaki. Kalaupun ini dimajuin, ya ini muat, cuma emang kita duduknya bener-bener gantung banget. Karena ini sebenarnya harusnya dia dibikin agak naik gitu ya bagian depannya ya, supaya bisa menyanggah paha. Tapi ini rata, bener-bener rata 100%. Wah, jadi ini pasti bakal pegel banget kalau perjalanan jauh. Sini kita dapat lampu LED. Kalau headrestnya dinaikin, untuk ruang kepala masih cukup oke lah. Dan ini juga sandarannya, meskipun nggak bisa di-adjust,
Oh, bisa di adjust, tapi dia ya ini paling nyendernya segini. Ini cukup nyaman sih kalau dari segi senderan, cuma di bagian bawahnya aja. Dan dia udah dikasih ini slot HDMI, yang berarti kita bisa nyolok laptop untuk kita nonton film. Jadi kita bisa nonton film dari monitor yang ada di tengah sini. Dan ini jarang-jarang loh ada slot HDMI gitu. Oke. Jadi gimana menurut kalian soal Nissan Terra yang paling baru ini? Silahkan komen di kolom komentar, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Mobil 1, 2, 3